Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast nih, balik lagi di podcast bareng Ade Fitri Kirana. Sharing yuk. Yuk. Aduh, kita sharing lagi nih Teh di episode yang ketiga nih. Alhamdulillah banyak banget respon dari para sahabat podcast yang udah masuk di DM Instagramnya kita nih Teh ya. Banyak sekali nih DM yang pengen ngebahas banyak hal. Yes, ya alhamdulillah, tentunya kami mengucapkan alhamdulillah, terima kasih banyak atas respon positifnya. Dan insya Allah ini juga memang menjadi inspirasi buat kami untuk mewujudkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, tentunya dalam kali ini yang agak berat dan menakutkan, kata Firman. Betul, di episode kali ini tuh agak sebenarnya kayak aduh, bahas nggak ya gitu. Kayak mau nggak ya? Penakut banget, parah. Aku tuh penakut banget ya. Nah, ngomongin soal tema kita pada hari ini Teh, ini juga salah satu yang masuk dari sahabat podcast kita pada banyak yang masuk ke DM-nya kita nih. Tema kita kali ini adalah, ada nggak sih dunia paralel ini? Aduh, dunia paralel. Ngomongin soal dunia paralel, berarti ngomongin dunia lain. Oh gitu ya? Iya dong, dunia paralel itu maksudnya apa? Gitu, dunia lain loh. Dunia lain, betul. Horor nih, ya Allah, horor nih. Tapi kita bahas secara ilmiah dulu ya Teh. Nih, menurut artikel yang aku baca nih Teh ya, dunia paralel ini adalah dunia di mana adanya kehidupan lain yang sejajar dengan kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Betul sekali Firman. Oh iya, emang bener ya dunia paralel itu dengan, karena kamu kan nggak lihat. Aduh. Kita berdampingan dengan mereka. Oke, lanjut. Oke. Menurut beberapa ahli fisika nih, tidak memungkiri bahwa dunia paralel ini memang ada, gitu loh. Dengan buktinya adalah dengan adanya statement yang menyatakan bahwa alam semesta kita ini terdiri dari ribuan galaksi dan bumi hanyalah satu dari sekian juta kehidupan yang ada di alam semesta ini. Masya Allah. Ya kan deh tuh. Nah, soal ngomongin dunia paralel ini ada beberapa kasus nih dari artikel yang pernah aku baca nih ceritanya. Jadi ada sebuah kisah wanita namanya Lerina Garcia. Dia pernah masuk dan tanpa sengaja ke dunia paralel. Nih, jadi ceritanya dia itu biasa aja, awalnya tuh biasa-biasa aja gitu. Cuman pada akhirnya dia merasa sedikit janggal ketika ia bangun tidur pada suatu hari. Jadi spray yang dia gunakan sama yang baju tidur yang dia gunakan berbeda saat dia mau tidur. Tiba-tiba berubah gitu loh. Nah, kemudian dia juga mencoba menemui mantan kekasihnya yang sudah lama putus nih selama 6 bulan nih. Nah, kemudian hal ini terjadi nih Teh. Si mantannya ini mengatakan dia tidak pernah mengaku kalau dia memutuskan si Lerina ini. Bahkan sampai si Lerina ini bilang, gue ini udah punya pacar baru nih gitu. Karena dia bilang dia udah putus, makanya dia punya pacar baru nih. Anehnya lagi nih, si Lerina ini tapi nggak menemukan si pacar barunya itu di mana. Ya kan? Jadi kayak agak weird ya, agak aneh ya. Agak aneh sih, tapi wah nih jadi penasaran nih ya, seperti apa sih kehidupan kita di dunia paralel itu Teh, ya kan? Benar, memang ini misteri yang paling besar di dalam dunia. Kalau kita ngomongin masalah dunia paralel, berarti kan dunia itu besar loh Fir. Bukan cuma sekarang kita hidup di sini. Ada ruang angkasa yang misteri keilmuannya jauh lebih besar. Bahkan mungkin yang kalau misalkan kita dengar para ilmuwan yang sudah membuktikan pergi ke bulan apa segala macam, itu belum ada apa-apa. Kalau kita lihat di malam hari banyak sekali bintang-bintang cantik berkelap-kelip ya kan, bling-bling di mana-mana, itu adalah secuil kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hanya secuil ya. Hanya secuil, Allahu Akbar. Kalau misalkan semua itu belum mampu ya, belum pernah bisa dijamah oleh manusia. Kebesaran Allah belum bisa ya menyeluruh hingga kini nih. Saya rasa belum bisa. Bahkan saya pernah baca di dalam salah satu Al-Quran, surat Al-Isra ayat 85 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, dan tidaklah kamu manusia diberikan pengetahuan melainkan sedikit. Tuh Fir, hanya sedikit. Jadi Allah tuh gak bisa dijangkau dengan logikanya manusia, gak bisa.
meski hanya sedikit diberikan pengetahuan manusia, perintah untuk mencari ilmu itu tidak juga luput dari singgungan yang ada pembahasan di dalam Al-Quran. Jadi memang makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, yang paling paling sempurna diberikan kepada manusia itu akal dan pikirannya dibandingkan makhluk ciptaan Allah yang lain. Betul. Jadi memang ini mengundang rasa ingin tahu kita karena kita diberikan akal pikiran. Makanya banyak banget cerita-cerita yang membuat kita penasaran tentunya. Bener gak sih? Di ruang angkasa ada apa sih gitu. Terus di gitu dunia paralel itu maksudnya apa sih? Gak usah jauh-jauh ke angkasa deh. Di antara kita ini ada loh dunia-dunia yang kamu mungkin tidak tampak, tapi mereka ada di sini. Seperti itu. Kalau misalkan kita bicaranya masalah kayak gini memang gak ada habisnya. Namun saya pernah baca juga di dalam Quran, kalau misalkan hidup dan mati ini semua sudah ada yang ngatur. Bahkan Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 29 yang isinya Bismillahirrahmanirrahim. Di antara ayat-ayat tanda-tandanya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Itu berarti semua udah ada suratannya. Semua sudah ada suratannya. Betul, sudah ada diatur. Betul. Nah, kalau tadi kan Teteh menjelaskan tentang ayat-ayat yang ada di Al-Quran kan. Nah, ini juga aku pernah baca nih dalam satu buku yang judulnya adalah A Brief History of Time, yang ditulis oleh Hawking. Si Hawking ini menjelaskan tentang bagaimana ruang dan waktu ada dalam perspektif fisika dan sains. Udah kayak lagu Leto ya, ruang dan waktu. Bukan ya? Oke, lanjut. Ini lagi horor, lagi serius. Terus Firman kelihatan berkeringat gitu, deg-degan gitu. Oke. Ini aku jelasin juga nih ya, di bukunya si Hawking ini. Ruang dan waktu menjadi besaran dinamis ketika benda bergerak, gaya bertindak, serta ada pengaruh pada kelengkungan ruang dan waktu. Gitu Teh. Nah ini tapi sebaliknya nih Teh nih, struktur ruang dan waktu mempengaruhi cara bergerak dan gaya bertindak. Si strukturnya ini. Nah, ruang dan waktu tak hanya mempengaruhi, tetapi juga dipengaruhi oleh segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Jadi bukan hanya mempengaruhi ini, tapi dia dipengaruhi juga nih. Berarti kan? Ilmunya udah ada gitu ya? Udah ada nih. Dan menurut si Hawking juga nih, berdasarkan teori relativitas umum Einstein, teori tersebut menyiratkan bahwa alam semesta haruslah memiliki pemulaan dan akhirannya. Seperti itulah Teto. Ini kayaknya memang udah ada di dalam Quran. Ini related banget dengan surat Al-Anbiya ayat 104 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya, menciptakan dan mematikannya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Tuh, Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi ternyata si Hawking pun sudah ada di dalam Quran. Jauh sebelum Hawking bikin ini tuh memang sudah ada di Al-Quran. Allah tuh udah kasih semua jawabannya, semua misteri-misteri itu ada di dalam Quran. Balik lagi tinggal kita belajar. Betul. Iqra, baca gitu. Iqra, baca lah, iya kan. Betul. Nah Teh, ngomong-ngomong kan tadi udah ngejelasin soal dari Al-Quran juga. Sumber-sumbernya ada, kemudian dari beberapa artikel dan buku juga ada nih. Ngomongin soal si dunia paralel ini gitu. Kan identik dengan dunia lain nih. Dunia lain ini kan tidak semua orang bisa melihat. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat. Atau mungkin bisa dikatakan dengan indigo. Anak indigo mungkin? Yes. Anak indigo adalah anak yang memiliki indera keenam, gitu ya? Enggak ketujuh. Itu nama produk. Maaf, tolong disensor. Gak apa-apa, semoga disponsorin oleh obat itu. Baik. Jadi memang kalau misalkan bicara indera keenam, it's given kalau buat aku. Karena tidak semua bisa memiliki. Walaupun semua diberikan perasaan, diberikan sensitivitas, namun mungkin kadarnya yang lebih tinggi daripada normatifnya. Seperti itu. Gitu ya Teh. Nah, kalau ngomongin soal anak indigo nih ya Teh, seperti yang saya ketahui, kalau ibunya juga salah satu termasuk deretan
Masya Allah, wallahualam bisawab. Anak-anak indigo ya. Wallahualam bisawab. Tapi jangan cerita di sini dong. Tapi kan kita ini kan bahasannya ke sana nih. Pertanyaannya juga mendorong saya untuk bercerita. Apa sih sebenarnya? Namun kalau boleh sedikit menghimbau nih, jadi kita tidak perlu takut karena dunianya Allah ciptakan yang sama. Namun mereka tidak terlihat, kita nampak gitu. Jadi nggak perlu takut karena ya udah kan mereka hidup di dunianya, makanya dunia lain yang tidak nyata untuk kasat mata kita gitu. Jadi kalaupun misalkan ditakutin, kenapa harus takut? Asal jangan saling ganggu aja. Kalau kamu nyoel, ya mereka juga akan jadi ikut-ikutan gitu. Kayak begini nih, mereka kepo nih, langsung datang nih. Mereka pengen tahu ini ngomongin gue apa sih gitu. Iya betul. Masih berapa lama nih lagi podcast kita hari ini? Aduh masih banyak lagi bahas. Jangan dibahas dulu nih Teh. Nah ngomong-ngomong soal indigo nih Teh, mumpung Tetehnya di sini, terus Teteh juga memang salah satu orang yang memang bisa dikatakan indigo gitu ya. Gitu. Ini ada beberapa statement atau beberapa dari artikel nih kalau ciri-ciri anak indigo tuh bisa diketahui gitu loh Teh. Ada indikasinya gitu? Ada indikasinya nih, salah satunya adalah tingkat kecerdasannya tuh biasanya lebih tinggi daripada orang-orang yang lain gitu. Orang yang tidak indigo. Apakah betul? Wallahualam bisawab. Karena pasti setiap orang berbeda-beda. Kecerdasan itu kalau di dalam psikolog mungkin bisa kita hitung dalam jumlah IQ dan EQ. Namun pada kenyataannya wallahualam bisawab karena setiap orang pasti berbeda-beda. Kemudian jadi bisa terjawab salah satunya itu ya. Karena kalau kecerdasan itu mungkin maksudnya juga lebar ya, panjang, bukan berarti semua secara matematika dia jauh lebih cerdas, pengetahuannya apa segala macam. Ada yang lebih cerdas dibandingkan normatifnya, seperti misalkan dia bisa memprediksi ataupun ada perasaan, bayangan, ataupun mungkin bisa melihat sebelum itu hal terjadi. Gitu, atau track back ke belakang. Jadi bukan bicara masalah perdukunan ya, bukan. Dunia lain indigo itu diberikan satu kelebihan di mana orang tersebut memiliki perasaan sensitivitas yang berlebihan, yang lebih tinggi daripada yang lain. Bahkan mungkin diberikan amanah untuk bisa mendengar, memprediksi atau menyampaikan hal-hal yang akan terjadi atau yang sudah terjadi tapi belum terpecahkan. Aduh, makin berat nih, baru juga satu nih, karena ada banyak nih. Kemudian nih tadi selain kecerdasan, masih ngebahas soal indikasi-indikasi anak indigo. Soal aura nih, ya kan? Katanya anak indigo itu, terlihat dari aura itu gimana gitu loh. Aura itu gimana gitu? Kalau anak indigo tuh gimana gitu loh auranya tuh? Kalau kamu pernah jalan-jalan mungkin ke mall atau mungkin ada acara-acara yang berbau dengan aura-aura itu, karena kan ada banyak ilmuwan yang memang mempelajari tentang aura ternyata. Ya saya sih memang tidak mendalami hal ini, namun sehemat saya aura itu sangat berhubungan dengan cerminan hati. Kalau mereka para yang sudah mendalami masalah aura, mungkin kalau melihat orang yang memiliki sensitivitas berlebihan ataupun diberikan indigo tadi, kategori masuk indigo, dia melihat auranya lebih kepada ungu gitu. Namun itu kembali lagi kalau kita orang awam, dan tentunya saya juga tidak mendalami masalah ini. Aura itu bagaimana cerminan hati? Pernah nggak sih kamu lagi galau, kamu gak enak hati, terus muka kamu kan pasti tampak kusut dan gak glowing kayak begini kan? Meskipun pakai skincare ya? Iya dong gitu. Skincare akan melihat tampakannya, luarnya ya, luarnya tetap glowing, mungkin tetap cantik, tetap bersih. Namun pancaran hati itu nggak bisa fit. Makanya kenapa orang tua kita bilang selalu mata never lies ya, your eyes never lies gitu. Nggak pernah bisa bohong mata. Karena pancaran jiwa, hati lo kalau kotor, mata itu jadinya kayaknya iri gitu. Hasad-hasud bawaannya, ya kan, gibah fitnah mulu. Nah itu pancaran jiwa. Makanya kalau kita related dengan aura, ya aura lu aura-auran gitu, butek gitu. Kasihan mau pakai skincare sebagus apapun, kalau ya tetap aja. Tetap aja. Kulitnya bagus tapi hatinya ini terpancar gitu. Inner beauty-nya jadinya rusak. Gitu. Makanya ada istilah
lakukan semua dengan hati yang ikhlas dan tulus ya, dan Seperti tetap moto dengan kita. skincare. AMK Beauty Skincare. Jadi cantik dari luar, cantik dari dalam. Betul dong, in out ya. In out ya. Nah, itu kalau soal aura nih. Dan Yes. ada lagi nih Teh, untuk si anak indigo ini itu anaknya itu suka membandingkan dengan realitas, atau bisa dianggap kadang-kadang kayak kalau anak-anak indigo tuh halu gitu loh, suka agak-agak halu gitu loh istilahnya tuh. Oke, kalau dibilang halu ya karena memang kalau orang normal ya yang belum terjadi kan jangan diceritakan, jangan disampaikan atau tidak terbayang, bahkan tidak mau difikirkan. Namun orang-orang indigo kadang-kadang kenapa dibilang halu? Ya mereka melihat, mendengar atau merasa apa yang belum orang itu rasa. Gitu. Jadi kadang-kadang kejadian masa depan atau yang namanya precognition itu bisa mereka rasakan atau dengar. Bahkan kadang-kadang diucapkan salah, tidak diucapkan salah. Makanya mereka kadang-kadang juga sulit untuk bisa beradaptasi dengan orang-orang normal seperti kita. Gitu, seperti kita loh. Seperti kita ya, orang-orang kita ya. Iya dong, saya normal, saya bisa bicara satu frekuensi dengan Anda, bukan? Iya. Walaupun saya bisa bicara dengan yang samping Anda. Allahu Akbar. Ini berapa lama lagi tuh Pak? Tolong dipercepat. Iya gitu. Nah nih, selain tadi juga ada banyak nih Teh, sesuai dengan artikel yang aku baca nih Teh, ada banyak sekali indikasi-indikasi yang ditunjukkan oleh anak indigo nih. Oke. Biasanya tuh dia punya kemauan yang keras banget gitu loh. Betul. Terus kemudian dia itu bisa dibilang berjiwa tua. Kalau dari artikel itu berjiwa tuh gimana sih maksudnya Teh? Jadi kalau berjiwa tua maksudnya gini, mungkin kalau memang kita bukan umurnya untuk memikirkan orang itu nanti akan bagaimana, nanti seperti apa, ini maksudnya. Jadi karena dia dia diberikan kelebihan untuk bisa mengetahui nanti kalau ini nggak bagus. Jadi kayaknya sok tua gitu loh. Kalau orang normal bilang, "Lu kok kayak ini banget sih?" Kalau orang Sunda bilang apa tuh? Bedegong, bukan bedegong apa? Kokolot beguk. Kokolot begok gitu. Hanya orang Sunda yang ngerti. Orang Sunda mana suaranya boleh komentar. Jadi kalau Kokolot misalkan kokolot begok gitu, usianya belum tua tapi ngomongnya udah lebih daripada usianya. Jadi dia bisa mengetahui nanti misalkan nih aku anak kecil, jangan kayak gitu, nanti bakalan celaka loh, kalau kayak gitu tuh nggak bagus. Maksudnya baik gitu loh. Tapi pada saat kamu menerimanya yang lebih tua daripada umur aku yang ngasih tahu tadi, kalau sok banget sih, sok tua kan aku lebih tua dari lu. Oh gitu maksudnya. Kadang-kadang orang jadinya jadi suuzon gitu. Sok tahu banget sih, sok banget sih lo ngasih tahu gue. Nah itu jadi lebih tua daripada umurnya. Gitu. Kadang-kadang mendapatkan pesan yang memang gak tahu ya, harus diomongin aja gitu. Kemudian ini masih banyak nih Teh, apa namanya, tanda-tanda nih si anak ini nih, biasanya keras kepala. Yes. Ibu keras kepala? Saya termasuk orang yang keras kepala, tapi keras kepala seiring waktu karena kedewasaan juga ya, bertambah umurnya jadi semakin dewasa, jadi dibarengi dengan kebijakan mungkin ya. Alhamdulillah dengan segala kejadian yang Allah berikan itu memintarkan kita sehingga kita bisa jauh lebih baik, lebih dewasa daripada sebelumnya. Yang dulunya keras kepala banget, stubborn banget, tapi ya tetap jadi akhirnya seiring waktu dia akan lebih melunak, akan lebih bijak. Gitu. Nah ini juga ada sisi positifnya nih, lebih kreatif biasanya. Bener banget, gak mau diem, terus ada aja kayaknya pengen berkreasi dan membuat sesuatu. Tapi nih, saking kreatifnya nih biasanya kalau anak-anak indigo ini tuh biasanya rentan mengalami insomnia. Iya. Apakah betul apa yang ibu rasakan? Iya, karena mungkin mereka berpikirnya terlalu banyak, kadang-kadang juga tidak bisa memanage mana hal yang harus dipikirkan, mana yang tidak. Nah ini kembali lagi related dengan kedewasaan, ya kan, manajemen gitu ya. Karena dewasa itu bukan bisa diukur dari usia, Firman. Kalau kita bisa lebih banyak kejadian-kejadian ataupun ujian-ujian ataupun dibilang musibah-musibah yang menghampiri hidup kita, ya insya Allah itu akan lebih memintarkan kita, menjadikan kita manusia yang lebih bijak, lebih pintar. Jadi akhirnya kalaupun misalkan sudah bicara kategorinya bijak, dewasa, pintar, akhirnya dia bisa memanage. Insomnia itu bisa dikurangi gitu, kembali lagi. Oke, jadi tergantung kita bisa memanage si Dulu juga aku pemikiran insomnia. itu. Biasanya kalau yang awal-awal kali ya. Oke.
Kemudian, nah ini lagi nih, biasanya udah bosan. Iya benar, bosanan banget. Ya kan, kemudian suka didiagnosis menderita gangguan perilaku. Kayak aneh kan? Bukan bipolar tapi ya, kan beda ya. Bukan. Jadi secara psikologi ya ini bisa dikategorikan gangguan mental ataupun sikap yang anormal. Ya, di luar biasa orang normalnya atau di luar normatifnya orang-orang. Biasanya ya mereka ini agak sedikit unik ataupun dibilang orang awam itu aneh, ya karena yang tidak tampak, tidak terlihat, tidak terdengar, tidak terasa ya mereka rasakan. Gitu. Makanya dibilang lo aneh banget sih lo, jangan ini lo halu gitu. Kalau anak-anak sekarang bilang halu. Lu halu gitu. Gitu. Jadi mereka akan mencari frekuensi yang sama untuk bisa memberikan informasi ini. Jadi kalau misalkan kamu nggak bisa memanage dengan baik kata-katanya, maka akan menjadi backfire, akan menjadi bumerang buat kita. Bisa-bisa akhirnya menjadi salah satu trigger pertikaian. Jadi nggak boleh kita sembarangan bicara, apalagi bicaranya masalah kita memiliki titipan loh, it's given. Ya, kalau kita diberikan satu kelebihan, jangan jadi ujub, jangan jadi takabur, dan nggak boleh melewati Allah. Dan lu harus sadar, kita ini semua ciptaan Allah, makhluk kecil, hina di hadapan Allah. Lalu apakah menjadikan given ini menjadikan satu ajang buat kamu ngejudge orang, nyumpahin orang? Jangan dong, mulutmu harimau. Karena kita akan diberikan pertanggungjawaban juga. Sorry. Biasa ya kalau kayak gini suka berat gitu bawaannya. Jangan. Jadi ya takut. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke. Jadi memang kalau kita bicara tadi mulutmu harimaumu, lidahnya tajam. Oke. Jadi untuk teman-teman yang memiliki given ataupun kelebihan, jangan dimanfaatkan ke hal yang negatif, karena ini adalah PR kita loh. Tugas kita diturunkan ke dunia, salah satunya selain untuk menjadi umat ataupun hambanya yang lebih baik. Nah, kita juga punya PR lebih. Kalau bisa save the world itu bagus banget. Tapi kalau tidak bisa, ayo dong diri dan lingkungan kita, kiri kanan depan belakang kita. Gitu. Jadi dimulai dari lingkungan dan diri sendiri dulu ya Teh. Harus dijaga mulutnya, karena tajam banget. Harus dijaga nih dari hal-hal mistis, kita dapat sedikit pencerahan itu. Mulutmu harimaumu. Jadi sahabat podcast yang punya kelebihan dibanding kita, itu nih benar kata Teteh nih, agak sedikit diredam dan dijaga tutur katanya, dikasih tahu yang baik-baiknya aja. Jangan suka nyumpahin orang. Betul. Itu yang paling penting ya. Dan Firman, lebih baik kita sekarang kan ada pepatah bilang silent is cool. Silent is cool. Iya. Itu maksudnya. Menjaga omongan, dekat dengan tawadu. Kita nggak perlu show off. Ini bukan satu kelebihan yang harus kita banggakan. Ini bisa jadi salah loh kalau kamu menyalahgunakan. Iya. Tapi ini bisa menjadi bermanfaat dan tabungan akhirat kamu jika kamu bisa memanfaatkan dengan positif. Menolong orang. Ya maksudnya baik. Tapi kadang-kadang kita harus berpikir ribuan kali panjang untuk bisa menyampaikan hal ini. Kira-kira kalau disampaikan kepada kamu tuh enak gak ya? Bisa menerima gak ya? Kan kamu orang normal yang bukan seperti kami yang memiliki given gitu, memiliki indera keenam atau whatever it is namanya. Namun ya kita harus bijak lah dalam berbicara kepada orang. Ya udahlah gitu, kalau misalkan memang kira-kira nggak dekat banget ataupun bingung menyampaikannya, dibawa ke doa aja. Doakan orang itu. Ke doa aja. Iya. Jadi harus banyak lebih ngezikir kali ya. Saya sekarang melatih diri saya. Maksud saya, mohon maaf, ini juga apa yang saya bicarakan adalah ajang di mana saya memukul diri saya supaya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini kan kita tidak menggurui nih Teh nih ya. Kita di sini sama-sama sharing. Nah, ngomong-ngomong soal sharing nih, di sini sudah banyak banget sih sahabat-sahabat podcast yang mengirimkan DM ke kita soal cerita tentang yang pernah dialaminya gitu. Nih salah satunya nih ada di Madeleines ini. Keren namanya. Keren banget nih. Madeleines. Halo Kak, katanya aku nggak pernah mengalami kejadian mistis dalam hidup aku, tapi aku suka ketakutan gitu kalau sendirian di kegelapan gitu.
Okay. Nah, dia yang pertanyaannya dia adalah sebenarnya makhluk halus itu ada buat gangguin kita atau hanya sekedar ada aja? Oke, kalau misalkan takut di dalam kegelapan, semua orang juga kayaknya takut ya, Fir. Kamu takut nggak? Banget. Karena kita nggak bisa lihat apa-apa, sementara kita dianugerahkan 2 mata untuk bisa melihat. Pasti kita jadi pikirannya mulai itu macam-macam, ya kan, ketakutan-ketakutan kita muncul. Biasanya ya itu yang dinamakan halusinasi. Oke. Nah, kalau kita tadi balik ke pertanyaannya Madelines, oke, benar nggak sih itu? Madelines, oke. Sebenarnya makhluk halus itu ada untuk menggangguin kita atau cuma sekedar ada doang. Jadi ya itu dia. Kalau misalkan dia bilang ada atau tidak, ya ada. Kita hidup berdampingan dengan mereka. Karena seperti tadi yang di atas tuh ya Teh, kita hidup berdampingan. Betul, paralel. Kita selalu ada dengan mereka. Bahkan mungkin mereka jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Di ruangan ini pun sama. Gitu. Jadi kalau misalkan mereka hadir untuk mengganggu kita atau tidak, itu tergantung. Kamu pernah dengar nggak sih di dalam hadis, kalau tidak salah, mohon maaf, sebaik-baiknya bangsa jin adalah sejahat-jahatnya manusia. Jahil banget tau. Maksudnya ini adalah itu sudah kategorinya jahil gitu. Jahat tuh bukan berarti membunuh, bukan. Tapi mereka mampu menembus pikiran kita dengan ketakutan kita dicampur gitu. Jadi halu. Ya ketakutan kita yang sebenarnya membunuh, bukan mereka. Gitu. Karena kita takut, pikiran kita macam-macam, makanya hal-hal itu terjadi. Namun kalau mereka ada, ya mereka ada, tapi belum tentu mereka mengganggu. Kalaupun memang jahil, ya itu sudah ada di dalam hadis toh. Udah ada hadisnya gitu. Ya. Jadi sebenarnya ini buat Mbak Madelines. Jadi biarkan saja dunianya mereka. Nafsi-nafsi ya. Nafsi-nafsi, duniamu, duniaku gitu ya. Jadi kayak intinya berdoa aja lah ya. Gitu. Banyakin zikir. Jangan mengganggu satu sama lain. Jadi tetap positive thinking. Oke. Semoga bisa terjawab ya Mbak. Nah ini kemudian juga ada dari Umi Viola nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sorry. Nah ini pertanyaannya, dia ceritanya adalah malam itu malam Jumat, nggak bisa tidur sampai tengah malam gitu. Nah pas tidur terlelap, tiba-tiba ada angin kencang, lalu ada wanita rambut panjang, baju putih lusuh, menghampiri membisikkan sesuatu di telinga dan di telinganya dengan lirih. Entah ngomong apa, badan kaku, nggak bisa bergerak. Aku baca ayat kursi berkali-kali baru bisa terbangun dan dia pergi gitu. Dia pergi membalikan badan dan menoleh ke aku dengan tatapan kosong. Ini kayak yang dinamakan erep kalau orang Sunda bilang. Erep ya. Erep itu apa ya kalau bahasa Indonesianya ya? Ketibanan gitu. Ketindihan, benar-benaran ya. Jadi kalau misalkan dibilang ketindihan, kenapa bisa terjadi seperti itu? Mungkin kurang berdoa. Gitu. Jadi kalau tadi kita bilang nafsi-nafsi, hidup mereka juga berada di lingkungan yang sama dengan kita, namun tidak tampak dengan kasat mata. Ya kita bisa terlindungi dari dunia-dunia itu ya, makhluk-makhluk itu dengan doa, dengan zikir. Gitu. Ya insya Allah dengan kita terus menyebut nama Allah, maka Allah pun akan meliputi diri kita. Seperti itu. Jadi jangan lupa berdoa ya sebelum tidur ya. For sure. Mungkin dia terlelap karena capek kali ya, jadi terjatuh tidur langsung, jadi lupa berdoa, Mbak Umi. Jadi mungkin untuk ke depan lebih banyak berdoa dan zikir, jangan lupa. Tapi luar biasa, Masya Allah, kalau saya lihat tadi dia katanya baca ayat kursi berkali-kali, biasanya itu karena ketakutan, jadi kita suka bolak-balik. Sampai akhirnya dari doa Allah itu hadir, akhirnya ayat kursinya selesai, bisa juga diijabah sama Allah. Terhindar dari jadi intinya sebelum tidur, berdoa, berpikiran positif, hilangkan yang negatif-negatif sebelum tidur. Rilis, buang. Jangan nonton Korea, ya Ibu. Gak apa-apa juga sih nonton Jangan Korea. Nonton sinetron. Boleh sih nonton ya kan. Tapi tetap harus berdoa ya. Berdoa gitu. Aduh ini banyak banget ya, alhamdulillah yang bertanya, yang pengen sharing. Tapi kita nggak bisa bacain satu persatu karena memang durasi juga terlalu mepet. Jadi nanti pasti kita akan bacain ya nanti di next episode-nya. Nah, tapi soal ngomong-ngomong soal pengalaman Teteh nih, bisa mempunyai indera keenam tuh ya Teh nih. Ini kan di sini banyak banget nih staff-staffnya Teteh nih ya. Jadi itu banyak banget nih.
Dan tuh pengen nanya gitu ke mereka tuh pengalaman mereka tuh bersama Teteh soal indra keenamnya Teteh nih. Di sini tuh ada Mbak Leli. Hai Mbak Leli. Pengen cerita apa nih? Atau punya pengalaman apa nih tentang indra keenam yang Mbak Leli rasakan bersama dengan Ibu nih? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Leli. Jadi gini loh Kak, Ibu tuh sering banget kalau misalnya lagi ngobrol gitu, terus tiba-tiba, Mbak Lel, aku kok rasanya kayak ngerasain ini ya gitu kan misalnya, terus tiba-tiba nggak lamanya tuh kejadian kayak gitu. Terus misalnya kayak udah lama nggak dengar kabar seseorang, terus pas denger tiba-tiba dengar kabar duka, orangnya itu kayak ternyata udah meninggal atau sakit atau gimana gitu. Kadang-kadang kayak ibu kadang-kadang jadinya sering ngomong, ibu ngomongnya hati-hati deh bu, soalnya kadang-kadang ibu kayak beneran gitu, jadi agak-agak ngeri gitu kan. Terus pokoknya itu bukan sekali dua kali tapi sering banget. Atau kalau misalnya kayak, Balel, aku kok ngerasainnya kayaknya bakal ini ya, yang si orang ini atau siapapun itu gitu. Ntar nggak lamanya tuh kan bener mbak, yang kayak gitu-gitu. Jadinya bener-bener yang aduh, ngeri-ngeri sedap sebenarnya sih. Maksudnya bukannya takut sama ibu sih, jadi lebih ke yang segan, terus yang apa, emang jadi kitanya juga kayak jadi hati-hati banget juga. Maksudnya soalnya kadang-kadang kita ngapain aja tuh kayak ibu juga tahu gitu kan. Misalnya nih saya kayak nggak ngapa-ngapain sih sebenarnya gitu, cuman kayak ada feeling apa, ntar tuh si ibu suka tiba-tiba, mbak kamu gini ya, terus yang iya bener bu, yang kayak gitu tuh kan. Sebenarnya aku tuh udah ngerasa gitu-gitu, paling ibu sering bilang gitu aja sih. Jadinya ya gitu deh, emang tajem banget feelingnya gitu ya. Dan sering berguna banget buat kedepannya juga sih. Jadi kayak udah aware gitu sama segala sesuatu. Dan jadi pelajaran kalau misalnya kita ada feeling atau sesuatu tuh ya bisa jadi kayak apa ya, bukan jagaan apa ya, pokoknya jadi ini juga lah, jadi kayak buat oh ya udah ada feeling nih, berarti kita harus lebih hati-hati ke depannya kayak gitu sih. Thank you. Subhanallah. Agak horor ya. Ya, jadi gitu ya. Apa namanya, bisa bercerita atau bisa apa namanya, menerawang atau apa ya bahasa nih, terus kejadian gitu. Iya, walau bisawab itu entah kenapa yang saya bilang tadi, it's given ya, ini adalah anugerah yang Allah titipkan kepada saya, walaupun saya sendiri sebetulnya masih kategori denial antara percaya nggak percaya hal itu ya. Kayak bukannya kata orang sih katanya kamu nggak bersyukur, itu anugerah Allah yang tidak dititipkan ke setiap manusia. Namun kadang-kadang saya belum siap karena saya merasa saya belum bisa berbuat banyak. Ini adalah PR yang Allah titipkan kepada saya, mungkin cara saya untuk fastabiqul khairat gitu, untuk menggapai tabungan-tabungan nanti kelak saya pulang. Tapi karena saya juga kemampuannya masih cemen pada setitik, seujung kuku belum ada, jadi kadang-kadang masih takut gitu dikatakan salah, nggak dikatakan salah, seperti tadi kita bahas di depan, Fir. Tapi ya itu dia, sebagai manusia ya insting saya alhamdulillah cukup tajam. Jadi gitu ya Mbak Leli ya. Jadi apa yang dikatakan ibu tiba-tiba besok tulisannya kejadian. Ya sering banget kayak gitu. Subhanallah, nggak tahu deh kenapa ya. Kadang-kadang ya itu dia jadi berat ya, suffering juga kadang-kadang gitu. Kita nggak nyangka dan nggak terima. Padahal kita tahu, kita udah dibukain, dikasih tahu sama Allah melalui bisikan hati, gerakan hati, ataupun mungkin melalui satu kejadian bahkan yang belum terjadi sudah terbayang. Tapi kadang-kadang saya juga karena keterbatasan saya sebagai manusia, saya tidak bisa untuk langsung menjudge, langsung tegur orang itu. Saya hanya melihat, saya mendengar, ya udah saya kembalikan kepada doa. Sebisa mungkin saya mencari momen yang tepat untuk bisa menyampaikan hal-hal yang sebetulnya kemarin-kemarin mau saya sampaikan.
Karena itu tadi ya teh, takutnya jadi salah. Iya, takutnya Salah malah jadi berucap, takabur, betul. mendahului Allah, itu nggak mau banget. Kemudian kan. jadi takutnya orangnya jadi malah tersinggung dan sakit Nah, hati. Jadi betul. kayak memang benar-benar harus dijaga sih. Betul, kan, betul. Gitu ya Mbak Leli ya. Oke. Nih ada lagi nih ya, pengalaman-pengalaman lain dari selain Mbak Leli nih, ada Mbak Gadis. Mbak Gadis nih gimana nih cerita pengalaman Mbak Gadis bersama dengan ibu nih? Ada hal-hal apa aja sih yang mengenai indera keenamnya ibu yang pernah Mbak Gadis alamin atau pernah dengar atau pernah diceritakan sama ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Gadis. Jadi aku kali ini punya cerita sedikit tentang sesuatu yang benar-benar mengejutkan buat aku dan buat teman-teman. Jadi aku nggak tahu kalau ternyata ibu ade itu punya indera keenam atau bisa merasakan hal-hal yang belum tentu kita rasain gitu. Jadi dari awal aku masuk AFK ini tuh tiba-tiba dulu ibu punya firasat kayak gini nih, misalkan firasat apa gitu. Padahal tuh kita belum cerita ke ibu kalau akan terjadi kayak gitu, tapi nggak tahu kenapa yang ibu firasatin tuh benar gitu. Dan soalnya besokannya atau beberapa hari setelahnya tuh pasti yang difirasatin dan yang difirasatin sama ibu itu beneran terjadi gitu. Aku tuh anehnya ini bukan 1 kali atau 2 kali aja aku ngerasa kayak gitu, dan Bu Leli juga merasakan itu bukan 1 atau 2 kali, karena kita kan yang paling dari awal nih di AFK itu tuh berkali-kali. Bahkan sampai sekarang kalau misalkan ibu punya firasat apa tuh besokannya pasti akan terjadi gitu. Itu aja sih maksudnya yang aku rasain sampai sekarang. Terima kasih. Oh, agak makin horor ya cerita-ceritanya ya, agak semakin loh. Itu Ya, gimana tuh Tata? Ya, wallahualam bisawab. Kembali lagi, saya gak mau untuk terlalu banyak membahas masalah ini. Saya khawatir ini menjadi takabur, saya jadi akhirnya ujub ataupun mendahului Allah lah. Itu saya gak mau banget. Sejak saya hijrah, saya banyak sekali mendapatkan ilmu dari para guru saya, terutama juga dari orang tua saya, bahwa makhluk seperti itu Allah ciptakan, gitu kan. Bahkan sudah nyata di dalam Quran bahwa janjinya setan itu akan membawa umatnya Nabi Muhammad SAW sebanyak-banyaknya menjadi pengikut-pengikutnya di neraka. Dan akhirnya memberi peringatan kepada diri saya pribadi untuk udah deh, saya lebih baik mengerem banyak omongan saya, lebih baik diam ataupun ya silent is good itu tadi, dibandingkan saya bicara terlalu banyak dan akhirnya maksudnya baik malah jadi tidak baik gitu loh. Akhirnya kan membuka pintu kemudorotan gitu kan, zolim sama orang, saya nggak mau. Jadi kalaupun memang itu kebetulan terjadi, anggaplah itu kebetulan, qadarullah, memang harusnya mungkin Allah menggerakkan melalui saya, seperti itu. Jadi Gitu Firman. tetap harus, tapi banyak banget ya pengalaman-pengalaman ini dari teman-teman Ya, yang banyak di banget AFK sih. ini, banyak banget pengalaman ya gitu ya, cerita tentang teteh juga dan segala macam. Iya, Tapi intinya betul. dari pembahasan kita kali ini adalah ketika teman-teman memiliki indera keenam atau yang dikatakan indigo, harus pintar-pintar mengeluarkan, memanage ya, memanage kata-kata, Betul. pemikiran ataupun firasat hatinya. Betul. Dijadikan doa aja kalau bisa gitu, jadi lebih baik. betul, karena balik lagi tidak semua orang bisa menangkap itu dengan baik, karena tidak semua orang sefrekuensi dengan kalian atau teman-teman atau sahabat yang memiliki indera keenam. Karena ingat Allah berfirman bahwa hablum minannas hablum minallah. Jadi hubungan dengan manusia dulu lah yang harus kita jaga, gitu kan? Karena Allah Maha Pemaaf, Allah sudah tidak bisa diragukan lagi. Allah Maha segala-galanya. Maha Namun segala-galanya. manusia, ucapan dengan hati bisa berbeda. Iya. Nah itu yang berat. Jadi sudah ada semuanya ya teh. Yes, Intinya hablum minannas hablum hablum minallah. minannas hablum minallah ya. Jaga Jadi dulu hubungan. aduh, pembahasan kali ini memang sangat amat luar biasa, berat sekali. Dan tadi juga cobaannya berat banget ya, tiba-tiba mati, tiba-tiba ini. Wah. Ini kalau sahabat podcast melihat keadaan di lokasi ini, aduh ya Allah, ada aja ya tiba-tiba Ada aja. kameranya mati. Tapi itu kita tetap akan berbagi dan sharing pada Ya, teman-teman
Insya Allah semua ini bisa bermanfaat ya Teh. Insya Allah, amin amin. Ini tantangan buat kita, Tantangan mudah-mudahan buat kita. bermanfaat, betul-betul. Ini juga sebagai input ke kita biar kita menjadikan podcast ini semakin bermanfaat. Insya Allah, amin. Kemudian Amin. kita bisa menghadirkan tema-tema yang luar biasa bermanfaat juga buat teman-teman Insya semua. Allah, amin. Aduh, kayaknya ini sudah semakin semakin Mm-mm. dalam, Semakin dalam. semakin berat gitu. Tapi insya Allah semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman sahabat podcast di sana, di luar sana bisa terjawab insya Allah ya Teh. Insya Allah, insya Allah. Terus Dan- itu juga, Man, yang kekeh banget mau nanyain masalah aku dulu syuting itu gimana sih? Sebenarnya, Man, ini singkat aja ya, teman-teman. Ini pengalaman syuting Teteh nih. Pengalaman syuting aku. Jadi pada saat saya bilang bahwa saya dianugerahkan, yaitu ya tadi ya Indra Si ke-6 gift ini ya. given ini, kadang-kadang itu juga bermanfaat banyak buat saya pada saat saya berakting. Oh ya? Yes. Contoh nih, yang paling masih banget ada di reminder saya, di ingatan saya. Pada saat waktu hantu apa sih? Kuntilanak Casablanca, kamu pernah nonton? Nah, itu kan ada serialnya di kalau kayak salah satu stasiun TV, tolong disensor. Terus udah gitu, satu hari sebelum saya dipanggil dan mendapatkan skenario, zaman dulu kalau syuting harus dapat skenario dulu, nggak kayak sekarang langsung di calling On the spot ya. on the spot. Jadi pada saat itu saya langsung dibilang bahwa, Dek, lo mau nggak sih sesuatu yang menantang? Karena kan biasanya lo cuma yang cantik-cantik aja gitu ya. Di ini dibikin jelek, bener-bener dibikin jelek. Apa tuh? Lo jadi kayak kuntilanak gitu. Aku nggak mikir kuntilanak. Terus yang ada di pikiran aku pertama, oke, pakai baju putih terus terbang-terbangan, dijelekin, oh berarti pakai latek mungkin, bukannya dijelek-jelekin gitu. Pada saat itu oke. Tapi gue kayaknya beres syuting jam sekian. Oh nggak apa-apa, kita tunggu. Aku singkat cerita datanglah. Pada saat itu aku fitting. Aku belum ngeh juga karena sepengetahuan aku ya kuntilanak itu bajunya putih. Oke, seperti kalian pernah lihat di TV gitu. Pada saat itu saya singkat cerita datang ke PH tersebut, saya fitting, terus mulai nanti make upnya begini Mam. Terus saya melihat bajunya merah. Oh ya udah oke. Baju merah. Begitu saya pulang, saya di jalan kebalik. Maksudnya pada saat sebelum saya datang, saya diikuti dulu tuh sama perempuan rambutnya acak-acakan. Dia kondisinya duduk di belakang dan dia Di belakang mobil. Ibu kan nggak pernah pakai supir ya? Jarang pakai supir saya karena saya malas dia pakai supir. Jadi dia duduk di tengah-tengah di belakang dan saya melihat dari kaca Spion. Wallahi itu pada saat itu kondisinya seperti ini. Terus dia dengan rambut panjang yang riap, acak-acakan, warnanya merah bajunya. Terus dia ngelihat ke spion begini, karena saya begini jadi eye contact. Aduh. Singkat cerita, udah saya baca-baca segala macam. Saya juga penakut, pemirsa, bukannya berarti saya dikasih kelebihan tuh saya jadi nggak takut, enggak juga gitu. Apalagi zaman dulu. Pada saat itu langsung saya buru-buru, apapun ceritanya saya pokoknya pengen cepet nemuin car wash. Saya mau buka, saya cuci, saya vakum, pokoknya nggak mau tuh, nggak mau ada itu ya. Terus udah gitu, udah singkat cerita sampailah ke situ, ke PH itu, saya fitting yang tadi, makeup, cobain gini, foto. Saya nggak ngeh kalau misalkan itu ada hubungannya ternyata dengan cerita yang tadi. Pada saat saya syuting, singkat cerita 2 hari kemudian saya syutingnya satu frame dengan almarhum Bang Toro Margen. Pada saat itu ada adegan di mana yang langsung saya teriak. Gara-gara apa? Pada saat syuting jam 2:30 pagi di Casablanca, Terowongan. Itu ada adegan Om Toro lagi naik mobil, saya tiba-tiba duduk di belakang dengan posisi yang saya pernah alamin, bajunya merah, rambutnya acak-acakan, terus gue begini. Ada sumpah merinding. Itu wallahi astagfirullahaladzim, ya Allah. Terus udah gitu, pada saat saya beradegan, langsung saya mau cekik Bang Toro Margen. Di situ gue langsung gue dimarahin asli sama almarhum. Dia tahu sendiri, dia kan orangnya juga disiplin banget gitu. Lo kenapa sih? Yang benar dong, kan kita nih buru-buru. Karena kita diburu-buru takut keburu siang. Karena kan itu nggak boleh dipakai sampai terlalu lama gitu, karena kan masih ada traffic. Terus akhirnya saya bilang, saya gemetaran, keringet dingin parah. Sampai singkat cerita saya dimarahin, pakailah tuh stand in karena saya udah nggak bisa berdaya apa-apa, lemes. Setelah itu nggak lama,
mereka continue syuting dengan pakai stand in. Jatuh kamera sampai berapa meter jatuhnya. Dan itu singkat cerita nggak bisa kita syuting di situ. Cut, akhirnya kita pindah ke dekat Taman Mini Atin, kan ada tuh terowongan di situ. Yeah. Akhirnya ngambil di situ scene-nya. Pokoknya singkat cerita, saya baru ngeh banget bahwa saya dejavu dengan kejadian itu. Ini mungkin kalau saya ingat-ingat ataupun related ya kepada apa yang saya punya, apa yang saya rasakan. Oh mungkin Allah itu memberikan isyarat bahwa nanti kalau kamu menjadi peran seperti ini, kamu harus sedingin itu loh, gitu kan. Aku nggak pernah jadi setan, benar nggak sih? Dan posisi mukanya yang harus flat, terus udah gitu dinginnya segimana, terus itu tuh bener-bener yang menakutkan, Firman, benar-benar unbelievable. Itu luar biasa banget. Jadi ibaratnya kayak aku didatengin dulu nih sama kuntilanak ya, suruh gue memerankan seperti dia, dan akhirnya suruh ngaca ya. Asli itu sama persis kejadiannya tuh, duduknya begini. Ya di belakang seperti yang kejadian yang Tete lihat alami itu. Aduh. Ngeri ya, banyak banget kejadian-kejadian yang memang luar biasa saya alami. Ngeri sedep nih ceritanya. Itu masih banyak banget loh cerita-cerita. Itu salah satu cerita dari yang Tete alamin pada saat syuting betul. setan itu ya. Mungkin buat teman-teman yang lain juga, para sahabat yang kalau mau cerita boleh loh, nanti kita tampung ceritanya, tapi kita next nanti episode ya kita bahas lagi. Karena kalau nggak beres-beres kalau ngebahas kayak gini tuh, dunia yang berdampingan dengan itu tuh nggak bakal pernah beres. Pasti banyak banget cerita yang akan teman-teman ceritakan, pengalaman sesuai dengan pengalaman yang teman-teman alami gitu loh Teh. Nah, salah satu Teteh tadi yang pas saat syuting tuh, sebelum syuting malah dikasih tahu duluan. Iya betul. Kan nggak ada kuntilanak warnanya merah ya. Iya kan kita tahu kuntilanak putih kan ceritanya biasanya. Karena gitu. pakai kain kafan katanya putih. Ternyata ada kuntilanak merah, jadi jangan pakai baju merah cewek-cewek kalau malam-malam. Itu lucu sih. Aduh. Tapi ya oke, gak apa-apa. Jadi akhirnya jadi pengetahuan buat kita, apapun itu pasti ada hikmahnya. Betul. Entah itu pembelajaran yang Allah berikan melalui apapun medianya, melalui siapapun, tetap husnuzon billah. Tetap husnuzon ya. Jadi sekali lagi teman-teman semua tetap husnuzon ya. Tetap positif. Karena ini kalau kita cerita soal begini tuh nggak bakal pernah habis gitu kan. Nggak bakal, waktunya nggak bakal cukup nih Teh nih. Karena kita juga harus segera mengakhiri. Ya karena saya udah mulai gemetar dan keringat dingin ini, mohon maaf ya kan, sudah mulai agak lemes ya. Agak lebih panas nih suasana di ruangan ini. Tapi insya Allah enggak ya. Jadi teman sahabat podcast, terima kasih sudah mendengarkan, sudah nonton, sudah sharing. Akhirnya sampai juga di penghujung. Aku yang alhamdulillah. Ini sudah 3 kali kita take karena sebetulnya tadi banyak banget kendala-kendala. Tapi nggak apa-apa. Ini ujian, godaan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan bisa ditayangkan ini bermanfaat untuk semuanya. Amin. Ini juga kan request dari sahabat podcast ada Fitri Kiran nih yang pengen ngebahas ini. Insya Allah sudah terjawab ya teman-teman semuanya. Nah di next episode teman-teman kalau ada yang mau sharing apapun itu soal temanya apa aja, boleh langsung di DM di Instagram @afk beauty skincare atau @afk beauty skin clinic, atau Instagramnya Ibu di official ada Fitri Kirana, atau di Instagram saya di @ziandiovafirman_2. Jadi boleh teman-teman DM ke situ, pengen bahas apapun itu silahkan. Insya Allah kalau kita bisa menghadirkan pakar-pakar yang lebih bisa mengerti, kita akan hadirkan. Tapi kalau nggak, kita akan bahas ini, sharing dan kita akan cari tahu seperti apa ya Teh ya. Terima kasih hari ini. Terima kasih Firman. Sudah membuat saya merinding disco. Tapi untuk informasi teman-teman, seperti biasa kita selalu melakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Betul. Jadi sebelum kita syuting, kita pasti swab dulu. Nah, swabnya di mana? Ya di AFK Beauty Skincare. Nanti kalian lihat karena saya tadi swab dia. Iya, ya, ada di story aku ya, teman-teman. Di sini juga bisa swab antigen dan swab PCR jadi teman-teman, dan harganya sangat amat terjangkau. Jadi buruan datang aja ke sini. Mau banyakan, mau bawa teman-teman itu boleh. Nah, by appointment tentunya bisa langsung hubungin ke AFK Beauty Skincare. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk follow di Spotify kita untuk mendengarkan podcast kita setiap harinya di AFK Beauty Skincare. Nah, jangan lupa untuk subscribe YouTube kita juga di AFK Beauty Skincare ya. Like, comment, and share ya pokoknya. Sekali lagi Tete terima kasih. Hatur nuhun sudah membahas ini ya. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Jangan yang horor ya. Insyaallah. Oke.
Buat sahabat podcast, ya, pantengin terus podcast kita, podcast bareng Adi Fitri Kirana. Sharing yuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.